Semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Ini pagi-pagi nih, lagi jalan-jalan pagi. Suasana paginya kayak gini di Lebak, Banten, di tempat saya. Ini jam 6 pagi. Ada pertanyaan dari teman kita melalui komentar YouTube nih, Bang, sebaiknya untuk ekspor dan juga jualan di dalam negeri pakai merek atau enggak gitu ya. Sebetulnya merek itu penting juga. Merek penting karena itu bisa jadi sebagai identitas juga, identitas kita gitu ya. Terus ke depan juga kalau sebenarnya brand kita sudah terkenal, itu akan jauh lebih baik sebetulnya. Tapi buat teman-teman nih, untuk pemula yang mau ekspor, yang mau jualan, yang penting adalah transaksi ada dulu aja gitu ya. Baik itu pakai brand ataupun tanpa brand, itu nggak masalah. Yang terpenting adalah transaksi bisnisnya ada, itu jualannya jalan dulu gitu ya. Jangan terlalu mikirin ini pakai brand atau non brand gitu ya. Yang penting kita kalau usaha di bidang apapun, yang penting kan transaksinya yang ada gitu. Jadi keduanya diseriusin aja, baik non brand ataupun pakai brand. Nah, untuk ekspor sendiri sebetulnya gini, bagi kita perusahaan-perusahaan kecil, pengusaha-pengusaha kecil, UMKM, terus pelaku usaha yang belum terkenal gitu ya, akan lebih mudah kalau menjual barang tanpa brand gitu ya teman-teman, untuk ekspor terutama. Karena kalau kita jualan brand ya, belum tentu orang di luar negeri itu tahu brand kita. Ini mereka penting nggak penting sebetulnya ya buat mereka gitu. Jadi mereka lebih mentingin produk yang non brand biasanya, yang masih bisa diolah lagi di luar negeri, seperti produk-produk ya kayak bahan-bahan misalkan tepung terigu, terus cocoa powder gitu ya. Biasanya mereka importnya tuh yang non brand malah gitu, yang mereka bisa dibuat bahan baku di sana untuk produksi mereka, baru jualnya itu atas nama brand mereka. Atau yang reseller distributor di sana pun ya gitu. Kebanyakan mintanya dari kita bulky dalam bentuk 25 kilo atau per kemasannya gitu. Di sana dibuat lagi kemasan-kemasan kecil atas brand mereka gitu, seperti itu. Itu jauh lebih mudah kalau kita sebagai pemula ya. Maksudnya ya belum punya perusahaan besar terus kita bangun brand agak susah gitu. Sebaiknya ya non brand aja dulu, nggak masalah gitu. Nanti kalau kita sudah berjalan, bisnisnya sudah berjalan, dan kita juga harus mulai merintis brand gitu untuk memperkenalkan produk kita. Jadi biasanya ya dengan pengalaman, terus juga nanti seiring dengan berjalannya waktu, supply barang yang mentah kita atau non brand kita sudah jalan, biasanya identitas kita pun akan muncul dengan sendirinya gitu. Ini yang saya alami juga. Kebetulan beberapa tahun terakhir ini kita ekspor dalam bentuk bulky, dalam bentuk curah gitu ya, per 25 kilo atau per 30 kilo per kemasannya gitu ya. Nah, setelah berjalannya waktu, sekarang alhamdulillah ada project sama China untuk ekspor brand kita sendiri gitu. Dan syaratnya kalau teman-teman mau ekspor brand, otomatis harus terregistrasi di HAKI. Terus di izin-izinnya juga harus sudah lengkap gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai, ya nggak pakai brand nggak masalah sih gitu. Karena kalau pakai brand ya itu dia, banyak yang harus diurus juga gitu, kayak HAKI-nya, terus mungkin perizinan-perizinan yang lainnya juga gitu ya, karena kan melekat pada brand. Tapi kalau untuk yang pemula, sarannya sih nggak usah pakai brand dulu ya, maksudnya lebih gampang. Yang penting perputaran bisnisnya ada dulu aja, baik itu di ekspor maupun di dalam negeri gitu ya. Yang penting perputaran bisnisnya kan. Kalau usaha yang penting ada cash flow-nya gitu. Kalau kita terlalu idealis pengen jual brand sendiri, ya agak susah gitu ya. Jadi kita harus ngikutin pasar, karena kebanyakan market di luar negeri itu mereka mintanya buat industri, buat buat bahan, buat repacking gitu. Jadi agak susah kalau kita mau ekspor brand. Oke, mungkin itu ya sedikit gambarannya. Semoga ada manfaat yang bisa didapat dari video ini. Terima kasih. Jangan lupa juga kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar, atau saran gitu, masukan. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum subscribe, untuk terus mendukung channel Petani Ekspor ini. Terima kasih. Kita lanjutkan jalan-jalan pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.